Oke, kali ini kita kembali lagi di Cang Panah Podcast. Kali ini kita kehadiran tamu spesial. Selalu spesial yang hadir di sini. Kawan saya juga, Ustadz Fahmi. Beliau sebagai seorang fotografer dan juga uh, guru di Pondok Pesantren Al-Falah. Namun kali ini kita akan fokus bertanya-tanya tentang dunia fotografi dengan Ustadz Fahmi nih. Sebelumnya kita perkenalan dulu, nama Ustadz Fahmi nih. Alamat, nama. Ya, nama Rijal Fahmi ya. Rijal Fahmi, alamat di Andi Galung Baru, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar. Ustadz Fahmi, langsung saja nih. Gimana cerita bisa jadi fotografer asal mula, bisa tertarik dengan dunia fotografi? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin kalau cerita di sini mungkin terlalu panjang ya. Mungkin coba kita rangkum dengan singkat dan juga mungkin menarik ya. Jadi awal mula menjadi seorang fotografer ya karena dalam bentuk pekerjaan nih ceritanya. Nah, kalau sebelumnya kan dari hobi, bukan pekerjaan. Nah, kalau sebelumnya mungkin dari hobi-hobi, mungkin kita dulu pakai HP ya, pakai HP di tahun 2015 itu udah ada mungkin tablet, kemudian 2017 HP-HP biasa juga Android. Nah, kayak kawan-kawan juga yang lain. Nah, jadi mungkin setiap ada momen-momen yang menarik, yang indah dilihat dengan mata, mungkin terasa ya pengen kita mengabadikan ya momen-momen yang langka. Itu mungkin menjadi kenangan. Ada ketertarikan tersendiri ketika kita mengabadikan hal itu. Selebih dari itu, kalau di profesi fotografi mungkin di tahun 2019 itu kita alami semuanya masa-masa corona. Masa-masa corona di mana ekonomi semuanya merasakan dampak dari COVID ini. Nah, jadi di masa-masa itu mungkin sekolah-sekolah juga libur ya. Adapun guru-guru mungkin pasti pada cari nih sampingan-sampingan masing-masing. Dari situ memang walaupun kalau konteks pada kejadian saya titik temunya itu dari satu musibah nih. Ceritain deh. Jadi musibahnya nih mau dengar nih panjang nih. Boleh, Mas. Perfect, dapat jam ya. Jadi musibahnya itu kehilangan sebuah laptop. Jadi laptop XP Core i5 mungkin harganya kisaran dulu 7 jutaan. Jadi ketika hilang itu mungkin bagi kawan-kawan yang banyak duit nih biasa mungkin ya. Ataupun mungkin terasa 7 jutaan itu dengan umur kita yang masih 21, 22 tahun gitu terasa. Jadi ketika hilang itu kawan memang yang mungkin minjam gitu ya ketika malam, singkat cerita hilang lalu kawan yang hilang ini dia ada etikat baik ya, bayar sekitar 3 jutaan. Walaupun ya nggak seberapa tapi bermakna nih. Jadi dari 3 juta itu kita udah mulai nih mikir, wah kalau misalkan kita beli laptop dah pasti nggak cukup, pasti harus beli alat yang bisa mutar duit nih. Teringatlah ketika itu dari hobi mulai jasa sewa kamera dunia supaya mutar nih duitnya. Jasa sewa kamera, kemudian beranjak setahun lebih kurang, kembalilah modal untuk beli laptop. Tapi ketika itu nggak beli laptop dulu nih ceritanya, mutar lagi, cari kamera yang lebih mumpuni lah, Canon 6D. Ketika udah dapat Canon 6D itu mulai masuk job nih, mulai merintis. Mungkin kalau kawan-kawan yang lain mau merintis ya harus memang dari nol ya. Itu ya.
Berarti mulainya dari masa COVID ya 2019. 19. Kemudian ada juga momen kehilangan laptop. Jadi semakin termotivasi untuk mutar duit, dan sampai sekarang masih aktif ya. Kalau berguru sebelum jadi fotografer kan pasti belajar dulu nih. Ya, Itu belajarnya otodidak atau emang ada mentor khusus yang ngajarin ya? jadi kalau fotografi ini kalau kita belajar memang mahal kali ya, sampai Ada les. mungkin lesnya habis uang jutaan mungkin kan keluar. Jadi ketika ada kamera yang sebelumnya kami sewa-sewain itu ada duit, dari situ ya kita belilah kamera yang Canon 6D. Jadi untuk belajarnya itu lebih ke otodidak, sedangkan metode awalnya dari seorang guru mungkin yang menyatakan dia sampaikan nih sambil duduk ngopi gitulah. Sambil ngopi dibilang lah bahwa kalau mau jadi fotografer handal tuh kuasai model atau teknik mainnya itu manual. Jadi kita yang racik semuanya bumbu dalam kamera ini, kita yang racik gitu. Dari situ dapatlah statement yang keren nih. Statement yang keren bahwa belajar manual itu intinya. Kalau jadi fotografer yang handal belajar mode manual, itu yang tercatat dalam pikirannya. Dari situlah mulai kita kan ada gadget bisa bertahan itu. Dari YouTube mungkin hampir dari semua video tutorial di YouTube tentang kamera, dari semacam-macam channel itu hampir semuanya kita coba dengar sambil praktek, dan itu mulai tanpa guru yang lain, bahkan di dalam kamar per hari mungkin saya luangkan waktu sejam toh, dari jam 10 malam sampai jam 11. Itu berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan. Ya, selama 3 bulan berlangsung, dan alhamdulillah saya juga berkat dukungan kawan-kawan. Selain belajar dari dalam kamar, belajar dari nol, juga belajar terjun lapangan. Langsung lapangan. Terjun lapangannya mungkin banyak resiko dalam terjun lapangan. Mungkin kalau terjun lapangan kita lebih ya join sama kawan itu, bukan nekat asal nekat. Berarti proses otodidak selama 3 bulan. 3 bulan. Terus itu ada saran-saran dari kawan, baru mulai terjun. Iya. Masih ingat tuh pertama terjun, gimana reaksinya? Ada grogi pertama kali? Kalau yang job pertama itu mungkin kita grogi pasti ada ya. Iya. Pasti ada, tapi ya kita usahain lah pede saja. Karena depan klien kan kita ya jual mahal kan. Iya. Karena dengan harga yang luar biasa tinggi, jadi kita ya style, nggak aja diselesaikan secara editing belakangan soal hasil. Kalau lokasinya daerah sekitar tempat tinggal juga? Job pertama itu ceritanya mungkin dari itu kawan pesantren. Kawan pesantren, jadi dia lihat portofolio dari anak inti dari fotografi ini. Untuk bisnis ini memang dari portofolio kita. Jadi di Instagram kita buat semacam upload yang keren lah. Ya sekitar kita nih di Indrapuri ya. Di Indrapuri ya. Itu pertama kali ya. Setelah itu langsung ngalir seperti air. Kalau motivasinya untuk menjadi fotografer apa itu? Selain tadi ceritanya juga dari kecil Pak, udah berminat dari mengabadikan momen ya. Selain itu motivasinya jadi fotografer? Mungkin kalau motivasi banyak ya. Beda-beda orang beda motivasi. Ada yang motivasi jadi fotografer pengen cari duit. Ada yang fotografer ya passion, memang suka. Itulah suka ya dapat uang ya tambah suka kan. Pasti. Ada juga
ya memang ikut tren gara-gara kawan. Tapi kalau saya pribadi mungkin lebih tadi beranjak dari musibah hilang itu memang niat pertama pengen cari keuntungan lebih ini. Selain sampingnya memang kita memang sudah hobi ya, sebab dari suka kemudian menjadi pekerjaan ya. Udah, berarti bisa dibilang ini hobi yang berbayar juga deh. Yang dibayar. Mantap. Kalau kesulitan selama menjadi fotografer mungkin bisa diceritain. Mungkin banyak kali ya kalau kesulitan kita cerita di sini sampai berjam-jam nih. Nggak masalah. Sahabat channelnya Cang panah, oke. sahabat Cang Panah Podcast langsung dengar. Tidak masalah. Jadi kalau musibah atau tantangan lah, Ya, tantangan mungkin salah satunya kita nih yang terjun lapangan ya dengan bawa alat gear yang terbatas sendiri. Itu pernah kejadian rusak kamera. rusak kamera. Rusak kamera, coba kita bayangin di dalam acara orang yang penting luar biasa. Waduh. Nah, acara orang bayar mahal-mahal kita buat kegiatan luar biasa. Ini rusak bos di kamera deh. Gimana? Nah, jadi mungkin alhamdulillah ya, berkat usaha-usaha yang lain ada kawan kita ni juga hadir di sini ya, jasa sewa kamera Canon Benda Aceh ya. Stage nomornya cik. Jadi ketika rusak kamera itu pasti kita yang terpikirin panik kita kan panik rusak kamera ketika motret. Nah jadi makanya ini saran ya buat kawan-kawan mungkin yang mau terjun ke dunia fotografi itu, alat itu memang harus dipunyai ya. Tidak mal ya dua lah to saving kamera dalam tas kalau berangkat sendiri ya. Jadi itu musibah paling luar biasa menggetarkan jantung. Pernah 2 kali kejadian. Yang kejadian itu kemana? Jadi solusinya ya yang harus dipikirkan pertama kita punya relasi. Relasi. Kemana kita harus connect? Untuk sewa kamera atau minjam ya. Makanya kawan-kawan simpan nomor jasa sewa kamera Canon Benda Aceh. Benda Aceh. Kamera Benda Aceh keempat. Itu tantangannya. Berarti biasanya kalau ke lokasi untuk acara itu nggak sendiri ya, pasti berdua. Tergantung budget. Biasa ada yang budget memang bisa kita pergi 2. Ada kondisi-kondisi tertentu nggak mesti budget. Ini kita lihat kondisi lagi nggak fit. Walaupun budget kurang ya daripada di jalan nanti mending kita ajak kawan ya untuk wake up. Walau di satu sisi lain mungkin dengan budget yang cost cukup untuk kita ajak teman mungkin, ataupun satu lagi jarak ya. Kalau jarak tempuhnya yang jauh mungkin enggak terhitung cost dan fit, dah pasti ngajak teman. Oh ya, untuk lokasinya nih yang bisa memakai jasa RF fotografi namanya. Daerah apa aja nih? Daerah mana saja? Sampai mana? Mungkin kalau basicnya memang kita di Aceh bersama Aceh. Tapi untuk daerah-daerah di luar yang kita siap aja terima dengan kos yang tadi menerima sesuai ya budgetnya. Ada kos untuk minyak lah. Jalanan seluruh Aceh. Seluruh Aceh bahkan seluruh Indonesia. Ya, siapkan aja. Betul aja. Jadi kalau yang lama-lama ini ya itu berjalannya. Kalau lokasi-lokasi terjauh lah ini, yang pernah dijalani daerah mana? Ada tantangannya nggak? Karena kita tinggal di Aceh besar nih kan. Kalau yang jauh di timur itu ke Lusmawi daerah ya kotanya Lusmawi. Kemudian kalau di arah sini itu udah beberapa kali. Kemudian kalau lain barat itu ke arah baru Aceh Jaya. Dari Aceh besar Lusmawi 4 jam juga. 4 jam perjalanan Itu yang ya. Hampir 5 sampai 5 jam. Tadi sempat
cerita juga Ustaz Fahmi sebelumnya nih di perjalanan ada cerita-cerita horor, ini bisa diceritain mungkin. Ini dari ya, mungkin bagi kawan-kawan yang berangkat jauh sih yang nantinya dapat job gede kan tour. Jadi ceritanya kami ini berangkat ke Aceh Jaya Bukit. Di Aceh Jaya di Luk Perut lokasinya. Berangkat bareng kawan, jobnya job foto video. Kebetulan harinya itu hari Sabtu. Hari Sabtu mungkin ya tanggal 7 bulan 12 nggak salah. Tanggal 7 bulan 12 2022. Ya baru ini juga. Nah, jadi berangkat sama kawan. Si kawan ini dia hari minggunya kena job juga, lanjut lagi di Melabu. Siap job di Aceh Jaya hari Sabtu, hari Minggu dia berangkat Melabu. Lanjut, siap job di Aceh Jaya, dia lanjut Melabu. Selesai solat Isya besar kami, dia berangkat ke Melabu. Kami turun ke bandar Aceh. Mungkin pisahnya kami itu di, kalau kawan-kawan tahu tu di daerah Kuacu. Kedai Kuacu itu di kaki Gunung Geruteng. Kaki Gunung Geruteng. Jadi dia ambil jemputan. Nah, kami pulang lah. Jadi yang ngantarin jemputan dia itu cerita kalau di jembatan ya daerah-daerah gunung itu banyak nih perampakan. Di belakang kami sendiri nih pulang nih kan. Mana Kawan udah berangkat dah. Kan ngeri kan. Nah, jadi ya terpaksa lah mau nggak mau kan kita nggak mungkin tidur di daerah situ. Pulang nih. Kita pulang. Pulang lah. Teringat kami gini, dalam gunung itu biasa pasti ada mobil lewat. Ya. Yang searah kita nih kan. Jadi Tapi pas naik ke atas kosong, tak ada satu pun mobil yang searah. itu jam berapa menunjukkan jam 7:30 mungkin. Jam 7:30 kalau di gunung kan mungkin gunung yang memang nggak ada penerang sedikit pun. Karena mungkin kalau tembus jam 9, jam 10, hampir setengah jam juga mungkin. Setengah jam lebih mungkin, hampir sejam juga dalam gunung. Sendiri pakai motor. Kita pasti bayangin nih di belakang ada yang main, ada yang ganggu. Mungkin opti lah kalau hari Tuhan ki. Gimana kalau bocor ban? Kalau bocor ban di jalan sendiri dalam gunung. Iya, Kalau nampak hantu mungkin hayalan lah. Bocor ban, orang begal, hantu, binatang buah, semuanya kena. Jadi mungkin itulah kita ambil ya pengalaman. Jadi saat itu dalam gunung mungkin pas di tegongan pasti kita menghayal anak ketan. jadi tetap pilih pulang kan ya. Ada nampak mobil di sebelah kiri itu, mobil yang jatuh ke jurang. Nampak mobil jatuh ke jurang. Dan nggak ada orang satu pun di situ. Nggak ada satu orang pun. Dan mungkin saya curiga kalau itu mungkin penampakan. Ada cerita juga di daerah Gerute itu ada ambulans tanpa pengemudi, pernah dengar ya? Tapi nggak nampak itu. Mungkin Itu jam-jam malam. mobil yang jatuh ke jurang tanpa orang itu ada. Keesokannya Ketika lewat situ memang terasa. Ini beda. merinding. Keesokannya emang ada lagi itu mobil itu. Itu mungkin nggak kita cek lagi ya. Dan Atau ada berita? setiap lewat di jembatan, karena mungkin ada sekitar 5 jembatan. 5 jembatan lewat. Ada 5 jembatan lewat, 5-5-nya terasa memang aura-aura beda. Tapi tetap lanjut Harus cerita lagi. Jadi mungkin bagi kawan-kawan kalau memang job itu kayaknya kalau memang bisa berangkat pakai mobil akhir tahun
bagus gitu, karena daripada di jalan ada apa-apa kan, Risiko besar ya. resiko besar. Kita bawa alat gear yang mahal, macam-macam semuanya. Oke, kita masuk ke ini lain ini. Kalau pandangan Ustadz Fahmi ke depannya di dalam dunia fotografi ini gimana? Mungkin itu jauh kan di masa yang akan datang. 2023 ke 2040 kita bayangin, ya. Atau ini usia dari seorang fotografer dulu lah. Kalau usia dari fotografer tuh mungkin kita yang sekarang dapat job itu kan kawan-kawan yang seumuran ya. Iya. Kawan-kawan seumuran. Mungkin yang 25, 29, 35 itu mungkin udah agak merosot ke bawah mungkin. Kalau jadi job yang tadi kita ya jobnya sekeliling aja ya. Kawan. Mungkin kalau ke depan itu ya kita harus memang saving terus nih. Saving baik dana, kemudian juga karir kita nih. Apakah akan bertahan di umur 35, di umur 30, apakah kita masih ya boleh dibilang duduk di kursi yang sama yang hari ini kita duduk. Mungkin udah berpindah lagi nih posisinya. Orang nggak memandang lagi fotografi itu sebagai hal-hal yang menarik. Mungkin muncul lagi teknologi yang lebih canggih ya. Jadi harus memang selalu progres kita. Progres baik dari finansial nanti juga skill. Terutama skill lah. Kalau finansial itu bisa nyusul dari skill. Skill ini harus tetap ikut trending zaman. Berarti kerjaan apapun pasti kita nggak tahu ke depan ya. Ke depannya mungkin dengan kemajuan teknologi pasti perubahan bakal selalu ada nih. Ini yang terakhir nih. Ada nggak tips dari Ustadz Fahmi bagi yang berminat jadi fotografer? Ya tipsnya tuh orang mungkin jangan mikir dulu gearnya bagus. Karena kami rintis juga dulu, mau dari sewa kamera pun bisa ngerintis. Dari sewa kamera tadi ya, sama nanti link nanti dicantum di bawah. Sewa kamera. Jadi dari sewa kamera, yang penting kawan-kawan itu punya sebuah akun soft, dikasih nama yang menarik. Nama bisa diambil bermacam ya. Kalau kami RF fotografi itu mungkin dari nama sendiri ya, Rijal Fahmi RF. Banyak kawan-kawan yang menarik. Buat aja nama-nama yang keren lah. Jadi nama-nama yang keren ini menjadi sebuah daya tarik nih kamu. Kemudian nama itu yang diubah-ubah deh. Cari nama yang menarik dan jangan diubah-ubah. Kemudian sertakan di bawahnya portofolio yang menarik. Jangan pernah membandingkan portofolio orang lain dengan kita. Itu konsep yang pertama. Upload sampai 100 postingan baru nanti kita survei. Tensi yang kira-kira menurut mata kita nggak bagus, hapus dulu. Sisakan 90. Lanjut lagi. Ya, di situ memang. Jadi datangnya job kita ini kan jadi fotografer cari job lah kita. Orang lain kenapa bisa mendapatkan job banyak? Salah satunya itu karena portofolio itu keren. Pernah saya mungkin kayak duel gitu ya, bukan duel. Pernah ditawarin di fotografer wisuda. 10 orang fotografer yang menawarkan diri. Dari 10-10-nya itu, bahkan salah satunya ada anak daripada mungkin orang pembesar di sekolah itu. Jadi itu fotografer yang menawarkan diri untuk foto wisuda. Jadi dari 10 fotografer itu ada ini, mungkin kami yang dipilih. Ketika itu memang kami yang dipilih. Alasannya ketika kami tanya, karena abang bagus nih, portofolionya itu lengkap, adaptif. Sedangkan orang-orang lain mungkin udah berpuluh-puluh tahun jadi fotografer. Tapi satu kalah ya, nggak ada portofolio. Portofolio dari Instagram. Portofolio Instagram lah maksudnya. Atau TikTok terserah lah. Mungkin lebih banyak ya di Instagram. Portofolio di Instagram. Mereka lihat menarik nih. Ada bukti lah.
Nah, jadi kalau memang mau jadi fotografer tuh ada portfolio Instagram lah. Nah, cari nama yang keren, kemudian jam terbangnya pergi aja jam-jam terbang gratis bareng-bareng kawan. Nah, ini aneh, mungkin jadi trust, rasa apa namanya? Ya trust, percayaan dari orang lain. Itu aja sih yang dibangun, trust. So ya satu lagi nih, dari beberapa yang order nih untuk jadikan foto Itu kebanyakan dari mana itu? Apa dari media atau dari mulut ke mulut? mungkin di awal-awal dulu mungkin ya dari kawan-kawan sekitar ya. Kawan-kawan sekitar, terus dari kawan-kawan sekitar beranjak dari mulut ke mulut. Nah, itu pasar nomor satu. Mungkin kalau saya itu ngambil dua pasar, ada pasar medsos, ada pasar dunia nyata, dunia maya dan dunia nyata. Sebagian orang ada yang fokus di dunia nyata aja gitu, dengan actionnya yang spektakuler, mungkin menarik ya, terlepas dari hasil. Tapi kalau saya ngambil dua sisi, pasar dari medsos saya ambil, karena pasar dari medsos ini juga mungkin orang-orang yang nggak kita kenal, yang akan berlangsung panjang lagi nih, rantai jobnya. Kemudian juga ada orang yang kita kenal, orang yang kita kenal juga itu. Mungkin kalau orang yang kita kenal ini agak sulit ya untuk berantai. Seringnya yang kejadian itu yang dari medsos ini berantai dari satu, malahan pernah saya kutip satu company yang sama itu dengan jangka mungkin 3 tahun ya saya baru jadi fotografer nih. Pernah di satu kampung itu ada 4 orang yang udah booking. Artinya apa? Dari ini ke mulut pasarnya. Dari mulut ke mulut. Mungkin ya sikap kita nggak hampir kalau dari 100%, 70% itu bukan dari hasil tapi dari keramahan kita, kemudian santun kita, soft skill. Sedangkan dari hasil mungkin cuma 30% orang yang lebih melihat. Iya. Berarti kalau kebanyakan dari mulut ke mulut atau dari media? Untuk saat ini, Saat ini masih dari mulut ke mulut. media jarang juga. Dari media itu sekitar 20-30%. Ada yang bertanya, mungkin banyak yang bertanya. Kalau di medsos itu banyak yang mancing ya, tanya-tanya itu. Nah, sedangkan yang dunia nyata tanya, ngasih tanggal, ngasih panjat, langsung gas. Oke, terima kasih Ustaz Wahyu atas waktunya. Lain kali mungkin kita ngobrol-ngobrol hal lain nih dengan Ustaz Fahmi. Thank you.